saya DNPD dan yang saya hormati teman-teman yang berkesempatan hadir pada hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul penerapan metode gasing gampang, asik, menyenangkan terhadap hasil belajar matematika siswa sekolah dasar. Latar belakangnya, untuk slide pertama, matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memegang peranan penting baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam membentuk kepribadian manusia. Peranan matematika telah merasuk ke semua sendi kehidupan manusia. Menurut Aditya, Solihah, dan Kamali 2022. Selain itu, matematika menjadi salah satu mata pelajaran dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir kritis, logis, dan sistematis pada peserta didik. Namun, kenyataannya, di lapangan pelajaran matematika masih dianggap sulit dan menakutkan oleh sebagian besar siswa sekolah dasar. Selain itu, di Indonesia, pandangan negatif inilah yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa, serta berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal. Kita masuk ke metode. Nah, metode merupakan suatu cara agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar menurut Depdikdal 2014. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah masih dominannya metode pembelajaran konvensional yang digunakan oleh guru di kelas. Menurut Ratna 2018, metode pembelajaran konvensional merupakan pendekatan yang cenderung menjadikan guru sebagai pusat aktivitas pembelajaran, sementara siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, berpikir, dan berinovasi. Jika kita bicara metode, kita masuk ke dalam metode gasing. Nah, maka dari itu di sini saya memilih metode gasing. Nah, metode gasing ini dikembangkan oleh seorang Profesor Yohanes Surya, di mana Profesor Yohanes Surya ini mengembangkan metode pembelajaran yang gampang, asyik, dan menyenangkan, atau bisa kita singkat dengan sebutan gasing pada bidang matematika. Selain itu, metode gasing yaitu bagaimana caranya agar pelajaran matematika itu dapat dipahami oleh peserta didik dengan gampang, asyik, dan menyenangkan menurut Surya 2021. Profesor Yohanes Surya berupaya mengembangkan prototipe pembelajaran matematika gasing. Nah, pembelajaran ini diterapkan pada siswa-siswi SD dari belasan kabupaten di Papua. Selain itu, dengan keberhasilan yang sudah dicapai, metode ini mulai diperkenalkan pada para pendidik di berbagai daerah tertinggal. Sehingga kurangnya tenaga pendidikan tidak perlu menjadi alasan bagi anak didik untuk tidak memperoleh pendidikan yang memadai menurut Surya tahun 2021. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas metode gasing dalam meningkatkan hasil belajar matematika, serta merumuskan strategi implementasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa Indonesia. Yaitu mengenai teori. Nah, teori yang saya pakai yaitu teori pembelajaran konstruktivisme, yaitu menurut Piaget dan Vygotsky. Nah, penelitian ini mengkaji pemikiran konstruktivisme dalam teori pendidikan kognitif menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky serta penerapannya dalam dunia pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky memiliki implikasi kuat dalam pembelajaran, terutama dalam mengembangkan kemandirian belajar dan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Selain itu, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme ini penting dalam membentuk model pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan kognitif dan sosial siswa. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian ini terbagi menjadi 6.
Untuk yang pertama yaitu jenis penelitian. Di sini jenis penelitian ini yaitu saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau bisa disebut dengan kuasi eksperimen. Nah, untuk yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini saya lakukan di semester genap bulan April hingga bulan Juni 2024 di SD Negeri 176 Pekanbaru. Untuk selanjutnya poin ketiga yaitu tentang populasi dan sampel. Nah, di sini saya menggunakan siswa kelas 5 di salah satu sekolah dasar dengan metode teknik purposive sampling. Nah, untuk yang keempat ada objek penelitian. Nah, di sini objek penelitian ini hasil belajar matematika siswa setelah penerapan metode Gaussian, yaitu gampang, asyik, dan menyenangkan. Poin kelima ada instrumen penilaian. Nah, di sini saya memilih tentang soal pilihan ganda. Nah, poin keenam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini saya buat menjadi dua, yaitu tes pretest dan post test. Yang kedua ada observasi. Oke, untuk poin ketujuh atau poin terakhir yaitu tentang teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya tentang proposal saya yang saya buat pada kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Irzan. Saya ingin bertanya pada penelitian Fenki, apa yang menjadi kelebihan metode Gaussian yang Anda ambil ini dibandingkan dengan metode lain dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa di sekolah dasar? Baik, terima kasih kepada Nani Irzan yang sudah berkenan bertanya pada judul penelitian saya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa metode Gaussian ini memiliki 3 tahapan pelaksanaan. Di antaranya yang pertama ada konkret atau nyata, yang kedua ada abstrak, dan yang ketiga ada mencoba. Jadi selama proses pembelajaran murid dikenalkan dengan benda-benda konkret atau nyata, lalu diarahkan ke simbol-simbol abstrak, kemudian mencoba sebagai bentuk dari evaluasi. Nah, selain itu, kelebihan metode Gaussian ini dibanding dengan metode konvensional lainnya, ada beberapa poin. Yang pertama, pendekatan konkret ke abstrak. Yang kedua, berbasis permainan dan aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga, proses belajar bertahap dan terstruktur. Yang keempat, penekanan pada pemahaman bukan hafalan. Dan yang terakhir, latihan intensif dan pengulangan cerdas. Baiklah, mungkin cukup sekian dari pemaparan presentasi saya mengenai judul penelitian saya yaitu penerapan metode Gaussian.